يا رب صل على يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق بال من ألوذ به سواك عند حضور الحادث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولن يضيق رسول الله جاءك بي إذا الكريم تجلى باسم المنتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف بهذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحسني إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خاصة إلى مؤسس بهذا المسجد الذين من وافق هذا المصلى خصوصا حجي عبد المطلب بن حجي سيهون وحجة رقية بنت حجي بصري إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي
هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para sesepuh, para hujjaj, bapak-bapak hadirin jamaah majelis yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita juga mencari ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala selaku hamba-Nya yang beriman. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Kifatul Akhyar. Pembahasan kita masih pembahasan dalam hal hukum menggunakan alat-alat ataupun bejana ataupun hiasan yang terbuat dari emas ataupun dari perak, yaitu halaman 15. Halaman 15 baris ke-10 dari atas tuh, wa qala al-Qannani, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Wa fil Qannani wa kadza yahrumu tazyinil hawanid wal buyut wal majalis bi awani az-zahab wal fiddah. Hadza huwa as-shawab. Wa jawadahu ba'dul ashab wa huwa ghaltun li'anna kullu syai'in asluhu haram wan nazru ilaihi haramun. Wa qad nassa Syafi'i wal ashabi annahu law tawadda'a aw igtasala min ina'i dhahabin aw fiddatin asa. Pada pembahasan selanjutnya di sini dikatakan dalam kitab Al-Qannani, wa kadza yahrumu tazyin al-hawanid wal buyut wal majalis bi awanid zahab wal fiddah. Dan haram, begitu pula haram hukumnya tazyin al-hawanid. Tazyin al-hawanid ini artinya menghias, al-hawanid itu boleh dikatakan toko, toko-toko ataupun kios-kios, toko-toko ataupun kios-kios itu,
dan juga rumah-rumah serta majelis-majelis ya itu menggunakan apa? Awaniz zahab wal fiddah. Ya, menggunakan hiasan yang terbuat dari apa? Emas ataupun perak. Ya. Ya kalau buat kita sih orang Pancoran kayaknya nggak ada dah. Ya, ngias rumahnya pakai emas. Ya, jangankan emas perak juga kagak ada ya. Ya, just kayaknya kita paling kayak banyak punya sampi gitu. Ya. Tuh. Lah kalau rumah ataupun toko ya ataupun majelis-majelis yang kita punya tuh ya dihias dengan menggunakan perak ataupun emas ya itu dalam kitab Kifatul Akhyar mazhab Syafi'i dikatakan apa? Haram hukumnya. Ya, haram. Berarti kalau haram apa? Ya berdosa. Ya, karena kan pengertian haram itu ya ma yu'aqabu bi fi'lihi wa yusabu bi tarkihi. Ya, perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan dapat apa ya? Dapat pahala. Ya, tinggal pilih datu kita. Ya, kalau kita banyak duit jadi juragan mungkin ya silakan aja nanggung dosanya. Ya, kalau rumah kita, toko kita, majelis kita hias pakai apa? Ya, emas ataupun perak ya. Hadza huwa as-shawab. Ya, ini adalah pendapat yang apa? Yang benar. Ya, artinya apa? Hukumnya haram kita itu ya menghias tadi ya ruko-ruko kita ya rumah-rumah kita ataupun majelis-majelis kita yang terbuat dari emas ya. Nanti ada yang tanya, Ustadz gimana kalau hukumnya itu ya bukan emas murni? Ya, nanti ada penjelasannya di sini seperti apa. Kita akan bahas secara bersama ya. Wajawwazahu ba'dul ashab. Ya, ada sebagian ya pendapat yang mengatakan hukumnya apa? Boleh. Ada sebagian. Tapi dikatakan oleh ulama yang lain wa huwa ghaltun. Ini pendapat adalah pendapat yang apa? Salah. Ya, kalau pendapat sebagian ulama mengatakan hukumnya boleh menghias ya ruko, rumah dan majelis dengan menggunakan apa ya? Emas ataupun perak. Ya, ini pendapatnya salah ya. Kenapa salah? Ada argumennya. Li'anna kulla syai'in asluhu haram fan nazru ilaihi haramun. Ya, karena segala sesuatu ya, tuh yang apa? Yang asalnya ya haram ya fan nazru ilaihi haramun. Maka untuk memandang atau melihatnya juga itu hukumnya apa? Haram. Ya, sesuatu yang enggak boleh digunain berarti mandangnya juga enggak boleh. Ya, karena asalnya itu adalah sesuatu yang apa? Yang haram. Ya, makanya kan istilah dalam redaksi Al-Qur'an itu ketika Allah kenapa bilang dalam Al-Qur'an wala taqrabuz zina. Ya, tuh jangan engkau dekati perbuatan zina. Ya, deketin aja kan enggak boleh. Apalagi ngapain? Ngelakuin. Artinya apa? Kalau sekedar ngelihat-ngelihat juga nggak boleh hukumnya. Tetap hukumnya apa? Haram. Ya, tuh. Ada yang bilang mungkin Ustadz kalau sedikit boleh dong. Ada nggak yang bilang gitu? Nggak ada. Ya, seandainya ada yang boleh mengatakan kalau sedikit, ya berzina dikit doang boleh, cuma dikit doang Ustadz nggak banyak katanya. Boleh? Nggak boleh. Yang namanya sesuatu yang dasarnya memang sudah haram, kesananya juga pasti haram. Ya, itu. Ini yang aslunya ya, asalnya itu. Baik. Wa qad nassa Syafi'i wal ashabu annahu law tawadda'a aw iktasala min ina'i dhahabin aw fiddatin asab. Ya, ada sebagian ya pengikut mazhab Imam Syafi'i ya yang mereka ya berpendapat barang siapa yang apa itu berwudu
ya ataupun mandi, ya, yang mana wudu atau mandi, ya, dia menggunakan air, tapi air yang dia gunakan itu, ya, ditempatkan dengan wadah yang terbuat dari emas ataupun perak, maka hukumnya apa? Asal orang itu ngapain? Melakukan dosa, ya, itu artinya dia bermaksiat, ya. Ada gak orang Pancoran wudhu pakai ini tempatnya dari emas sini? Hah? Ada ya? Ada, ya, insya Allah nggak ada dah, ya. Jadi apa? Jadi memang ini sesuatu yang apa? Ya, yang harus kita, ya, berani mengatakan, karena emang jelas-jelas ini adalah sesuatu yang hukumnya haram, ya, nggak bisa tuh. Baik. Wa yahrumu ittikhadhu hadhil awani min ghairi isti'malin, ya, min ghairi isti'malin ala sahih, ya, tuh. Dan haram juga, ya, mengambil ataupun menggunakan bejana-bejana ini min ghairi isti'mal al sahih, ya, tuh, untuk tidak digunakan. Artinya apa? Ini ada orang dia punya barang-barang mewah, ya, seperti emas ataupun perak, ya, tapi barang-barang yang dia punya itu sekedar dia simpen doang, ya, dia nggak gunain, itu nggak boleh juga, ya. Jadi harus diapain? Harus digunain, karena kan ketentuannya saja ketika ada orang memiliki emas ataupun, ya, barang berharga lainnya, ya, itu akan terkena zakat, maka itu apa? Kalau memang barang itu diapain? Disimpan saja, bukan diapain? Bukan dipakai ataupun digunakan. Ya, ini makanya tetap hukumnya haram tuh, ya. Li'anna ma hurima isti'maluhu hurima ittikhadhu. Ya, karena sesuatu yang haram untuk digunakan, maka haram juga untuk diapain? Disimpan. Tapi jangan diartiin kita nyimpen emas ini hukumnya haram, bukan. Ya, bini kita kalau dikasih emas demen banget. Ya, kasih emas setengah kilo girang nggak? Bukan girang lagi, jingkrak-jingkrak deh. Ya, nah, emas dikasih, kalau si emas ya belum tentu. Ya, itu. Ya, nah ini emas tuh adalah barang yang sangat berharga. Ya, nah dikhawatirkan kenapa hukumnya dosa? Takutnya nanti disalahgunain. Ya, dia punya mangkok tuh dari emas atau dari perak, ya, itu nanti mangkok kami emas dijadiin buat kobokan tentunya, ya, kan keren banget itu, ya. Nah itu tetap hukumnya apa? Haram. Itu yang dikhawatirkan, maksudnya bukan nggak boleh kita nyimpennya itu, ya, itu. Baik. Seperti apa? Ka'alatillah, ya, seperti orang menyimpan alat-alat musik, ya, alat-alat musik nih, ya, alat musik kan nggak semuanya hukumnya boleh, ya. Ada beberapa alat-alat musik yang memang, ya, nggak boleh kita apain, ya, kita gunain. Nah kalau kita gunain aja nggak boleh, nyimpennya juga boleh nggak boleh, ya. Kenapa? Karena barang-barang itu adalah barang yang apa? Syubhat, ya. Syubhat bisa jadi nanti akan, ya, berarah kepada sesuatu yang apa? Yang haram, ya. Itu makanya, ya, nggak boleh. Afanallahul karim min ta'atiha ma huwa sababul linnar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, ya, dari, ya, apa? Api neraka dengan sebab kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan tadi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala apa? Melindungi kita semua. Kenapa? Karena yang namanya perbuatan haram itu bayyin, ya, sesuatu yang halal itu juga bayyin. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ya, sesuatu yang halal itu udah jelas, ya, dan yang haram juga udah jelas, ya. Karena sesuatu yang ma asluhu haram wan nazru ilaihi haram. Ya, sesuatu yang asal hukumnya itu adalah haram, maka apa? Menyimpan atau melihat itu juga hukumnya haram. Ya, itu enggak boleh, ya. Baik.
Wa yahrumu 'ala sani'i sana'atihi. Ya, dan ya, enggak boleh juga ya bagi seseorang yang tukang bikin emas. Ya, itu tukang bikin emas, ada kan tukang emas itu. Ya, dia suka ngebikin emas, ada pesanan orang. Ya, disuruh orang itu bikin emas, nanti bikin buat dalam bentuk piring contohnya. Ya, ataupun garpu, ya, ataupun sendok. Ya, nah, nanti itu garpu atau sendok atau mangkok itu digunain untuk apa? Untuk dia mengkonsumsi makanan yang dia makan. Ya, nah orang yang ngebuatin barang itu untuk digunakan ya dalam hal-hal yang tadi disebutkan itu juga nggak boleh ya, dan yang buat juga terkena dampak akan mendapatkan apa? Dosa. Kenapa? Karena dia membantu orang lain dalam apa? Melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Baik. Wala yastahiqu ujrah, ya, dan si tukang emas tadi itu ya yang mendapatkan tugas untuk membuat ya barang-barang dari emas untuk digunakan hal-hal yang tidak dibolehkan, dia enggak boleh mendapatkan ujrah, enggak berhak untuk mendapatkan upah. Ya, kenapa? Alasannya di sini li'anna fi'lahu ma'siyah. Karena perbuatan atau pekerjaan yang dia kerjain itu adalah sesuatu perbuatan yang apa? Yang dosa, ya, ataupun perbuatan yang mengandung maksiat di dalamnya. Kalau maksiat berarti kan dosa, ya. Ada orang nanya, Ustaz, dosanya dosa kecil gede? Nggak tahu saya, dosa kecil atau gede. Ya, tuh pokoknya dosa udah, ya namanya dosa kan itu ya, jangan kita apain? Jangan kita kerjain, ya kita tinggalin, ya betul. Walau qassara syahsu hadhil awani, ya. Nah, apabila ada seseorang ya yang merusak atau menghancurkan tuh barang-barang yang terbuat dari emas, ya. Tuh orang habis dibikinin apa tuh? Emas atau perak, ya. Ada orang tahu-tahu dirusakin, dibanting, hancur tuh saking kerasnya ngebanting, ya tuh. Ya, maka apa? Fala arsya alaihi. Dia enggak berhak untuk apa? Ya, mengembalikan uang itu atau membayar apa yang dia rusak dari barang-barang yang tadi dibuat oleh tukang emas tadi. Ya, kenapa ya lu ngelakuin perbuatan haram soalnya? Ya, tuh disengaja atau enggak sengaja dia apa? Enggak apa ya? Berhak untuk apa? Membayar. Wala yahillu li ahadin an yutalibahu bil ars. Ya, dan enggak boleh juga seorang pun yang meminta ya atau menuntut untuk ganti rugi. Ya. Kenapa? Karena perbuatannya ini adalah yang haram. Ya, perbuatan haram itu enggak boleh kita kerjain sedikit pun. Wala ya, kemudian waqa'ahu ila zalim min hukami zamanina. Ya, dan enggak boleh hal ini diadukan kepada apa? Hakim yang zalim yang ada pada zaman sekarang. Kan Pak, kan namanya hakim sekarang kan ya, mereka kebanyakan bukan apa? Ya, bukan menghukumkan sesuatu yang benar, tapi apa? Menghukumkan sesuatu yang bayar. Ya, memenangkan sesuatu yang bayar bukan yang benar. Ya, lagi kan belum lama dilantik ada 1.500 hakim itu baru. Ya, setelah tahun 2021 enggak ngelantik, baru 2025 ini ngelantik lagi. Udah berapa itu? Sekian ribu hakim yang ada di mana? Di seluruh Indonesia. Ya, tapi yang namanya hakim itu kan ya, Nabi udah bilang hakim itu ada berapa? 3, 2 nyemplung ke mana? Ke neraka, yang satu nyemplung baru ke surga. Banyakkan neraka ke surganya. Ya, nerakanya 3, 2 ke neraka, atau doang yang ke surga. Kenapa? Karena itu. Ya, mereka menjadi seorang hakim yang seharusnya anta'dilu, dia berbuat adil, tapi apa? Justru dia membela yang bayar, bukan membela yang benar. Ya, tuh. Makanya enggak bisa kita apa?
angkat masalah ini, kita adukan ke pengadilan atau hakim. Kenapa? Li'annahum jahlatun. Ya, karena dia itu orang bodoh. Ya, nggak tahu tentang hukum syariat yang sebenarnya. Ya, ada pengaduan-pengaduan masalah-masalah yang ada itu yang seharusnya ditinjau. Ya, bukan dari kacamata hukum negara saja, akan tetapi juga dari kacamata hukum apa? Hukum Islam. Ya, yang harus diapain? Dipadu, ya, dikombin antara hukum suatu negara dengan hukum Islam. Ya, itu artinya dikembalikan kepada orang yang ahlinya. Ya, nggak boleh sembarangan dalam apa? Menentukan hukum. Ya, betul. Wa yata'atuna hadhil awani. Apa itu yata'atun? Ya, dan apa? Dari kata a'ta ini, ya, diganti atau diberikan, ya, bejana itu enggak boleh, ya, itu. Hatta yashrabuna, ya, as-sakar ma'a alatillah. Ya, begitu juga yang akhirnya mereka apa? Yashrabuna, ya, minum, ya, tuh sesuatu yang apa? Yang memabukkan ma'alatil lahwi, yang diikuti dengan apa? Barang-barang ataupun alat-alat musik. Akhirnya mereka itu apa? Berpoyak-poyak, ya, senang-senang sambil minum apa? Minum khamar, ya, sesuatu yang memabukkan itu hukumnya tetap enggak boleh. Kenapa? Karena di sini wa fi hadisin Abu Hurairah, ada satu hadis dalam riwayat Abu Hurairah, ya, radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yumsakhu nasun min ummati fi akhir zamani kiradatan wa khanazira. Ya, kata Nabi, di akhir zaman nanti, ya, ada di antara umatku yang mukanya itu dirubah. Ya, dari muka manusia menjadi muka apa? Monyet. Ya, wal khanazir, dan menjadi mukanya apa? Bagong. Ya, di kita mukanya manusia nih. Ya, tapi lantaran tuh dia berani menghukumkan sesuatu yang Allah halal dibilang haram, yang haram dibilang halal. Nih, tampang orang begini nanti di akhir zaman Allah akan apa? Rubah mukanya dia itu seperti mukanya apa? Monyet, ataupun mukanya apa? Babi. Tuh, ya. Baik. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, alaisa yashhaduna an la ilaha illallah? Ya, bukankah mereka itu mengucapkan, ya, syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah, kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya benar, syahadat, jangankan orang Islam beneran, orang kafir aja bisa. Ya, bahkan ada yang pasehan dia begitu ngucapin 2 kalimat syahadat bisa. Ya, banyak. Ya, tuh. Kenapa? Ini enggak menjadi jaminan, ya, wa annaka Rasulullah, dan juga mereka mengakui bahwasanya engkau itu adalah utusan Allah. Nabi menjawab, qala bala. Benar, kata Nabi. Memang mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, tuh. Walakinnahum, nih, akan tetapi mereka itu ittakhazul ma'azifah wal qainat. Ya, akan tetapi mereka itu ittakhazu, apa itu al ma'azif? Ya, mendatangkan. Ya, nih, maaf yang banyak di kita nih. Ya, mendatangkan biduan-biduan. Ya, mendatangkan artis-artis wal qainat, yang perempuan-perempuannya itu. Ya, asik kan sambil minum khamr, dengerin dangdutan. Ya, habis itu ngapain dah? Nyumbang dah, sedekah. Ya, sedekah, ada yang gocap, ada yang 20.000. Ya,
Coba sedekah ame kiai-kiai ame ustazah tuh. Maaf, nggak boleh sedekah, jangan sedekah. Hadiah dah. Ya, sedekah ntar nggak boleh itu, jangan. Ya, kasih hadiah. Nah itu, ya, itu yang menyebabkan apa? Ya, tuh dirubah muka mereka nanti oleh Allah pada hari kiamat lantaran mereka itu ya tuh apa mengambil ataupun mendatangkan musik-musik dan juga menghadirkan biduan tuh. Babatu ala lahwihim wa la'bihim, ya, sampai mereka itu batu. Apa itu batu? Ya, semalaman suntuk, ya, sampai nginep. Dilupa dipunya bini di rumah dah asik ngeliatin apa ya? Biduan yang lagi bergoyang-goyang gitu. Ya, jadi sesuatu yang haram emang itu nggak ada yang nggak enak. Ya, yang nggak enak itu diapain? Dirubah sama itu setan jadi enak. Ya, padahal kita ngeliatin tuh biduan sama semuanya, bini kita juga punya, nggak ada yang nggak dipunya bini kita tuh dari biduan itu juga sama. Ya, sama, cuma memang setan itu menutupi sesuatu yang tadinya jelek jadi cakep. Ya, jangankan gadis, nenek-nenek juga kalau didandanin zaman sekarang, ya, aki-aki juga demen, aki-aki kalau muda nggak demen. Ya, tuh. Jangan sampai, ya. Fa asbahu wa qad musibu qiradatan wa khanazira. Yang akhirnya pada pagi hari itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menghapus muka mereka dirubah menjadi apa? Seperti mukanya monyet atau kera dan juga seperti mukanya apa? Babi. Auzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai itu. Kayaknya kalau ada sesuatu acara-acara entah itu kawinan ke sunatan ke, ya, di situ ada yang namanya hiburan-hiburan tuh dangdut kayak apa kayak, apalagi ada biduan yang goyang-goyang dengan berpakaian yang naudzubillah nggak pantas. Mendingan saya nggak kondangan dah. Ya, mendingan saya balik lagi. Ya, kenapa? Kebagian dosanya gitu. Ya, apalagi ketika kondangan ada artis duduk dengerin ngeliatin aki-aki itu sampai ngerokok. Ya. Teman waktu itu ikut nyawer ada duit 20.000 nyawer 20.000, ya. Ini nih. Ya, yang namanya dosa kan nggak kenal umur. Ya, setan mang kenal umur godain orang kagak. Ya, anak kecil aja udah jadi cikal bakal jadi orang baik, digodain enggak? Digodain sama setan. Ya, kalau yang udah gemar ame maksiat sih nggak perlu digodain lagi, dah tuh ngapain? Ya, udah jadi apa? Udah jadi temennya. Ya, udah jadi bestinya. Ya, nggak perlu diapain lagi, dirayu atau digodain lagi. Ya, sampai Pak, jangan sampai kita mendatangkan maksiat ke dalam rumah-rumah kita. Ya, acara-acara yang disunnahkan, walimatul arus, walimatul khitan dan walimah-walimah yang lainnya itu adalah merupakan sunnah. Kalau kita campur aduk dengan sesuatu yang haram, pasti itu kebaikan itu akan kalah. Iza jitama al halal wal haram, ghulibatil haram. Ya, kalau dicampur antara sesuatu yang haram dengan yang halal, yang menang yang haram. Ya, kalah yang halal itu. Kenapa? Setannya lebih banyak. Tuh, ya, undang-undang artis kampung, artis kota, ya. Tuh, artis yang mahal berani itu. Ya. Auzubillah min zalik, jangan sampai itu, ya. Wa fi hadisin Anas, ya, barang siapa dalam hadis yang riwayatnya dari Anas, sanadnya dari Anas radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nih, man jasala ila qainatin yastami'u minha subba fi uzunihi al-anuku. Ya, kata Nabi, barang siapa yang duduk, ya, ila qainatin, ya, yang mana duduknya dia itu di suatu acara, yang acaranya itu ada apa? Ada itu orang nyanyi, biduan, tuh, ya, tuh. Yastami'u, dia dengerin. Tadi saya bilang duduk sambil ngerokok, sambil ngapain?
dengerin hiburan-hiburan tadi itu. Ya, cuci mata Ustadz dikit-dikit kan sumpah ngelihat barang second mulu dari dulu. Ya kan? Kali-kali pengen lihat yang apa yang baru ya. Ya, bagi kita second ya, yang sembarangan. Enggak selamanya yang baru lebih ya murah, lebih cakep dari yang second. Ya, tuh second kalau dirawat Pak, ya itu akan menjadi barang berharga. Ya, Vespa tahun 60-an sekarang harganya berapa ya? Ya, Vespa tahun 60-an berapa harganya saya tanya? Hah? 40. Iya, bisa jadi lebih. Saya pernah iseng-iseng nanya tahun 65, itu harganya 65 juta. Ya, kalau orang yang hobi dibeli gak? Beli, kalau saya enggak, nanya doang. Ya ngapain ngurusin barang-barang kayak gitu ya? Orang hobi tuh, ya. Jadi second nggak selamanya lebih murah, tuh, ya. Tuh. Nah, apa ya yang Allah akan berikan kepada orang yang asik duduk sambil dengerin biduan tadi? Subba fi uzunaihi al-arub. Nanti di hari kiamat tuh kuping tuh orang bakal diapain? Dituangkan dari apa? Ya, timah yang meleleh atau timah yang dilelehkan. Bayangin Pak, dituangin ke kuping kita tuh. Kita jangan timah yang lagi meleleh Pak. Ya, air hangat aja kita tuangin ke kuping kita, ngamuk kita. Ya, bapak lagi tidur, ditetesin air panas bini kita, ngamuk Pak. Kurang ajar lu katanya. Ya, lagi asik-asik tidur, disiramin air panas, padahal cuma ditetesin kupingnya. Ya, apalagi diapain? Dituangin ke telinganya dengan tetesan timah yang dari api neraka. Bukan timah tukang sordel sini, bukan. Ya, tapi timah yang dilelehkan di mana? Di api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya, padahal yang namanya ya panas api neraka yang paling rendah ya itu baru 1/70-nya panas api yang ada di dunia. Ya, panas api neraka yang paling rendah, yang paling ringan itu baru 1/70 api yang ada di mana? Di dunia. Bayangin Pak, itu yang paling rendahnya aja 1/70-nya. Ya, bagaimana yang namanya naru jahannam. Nauzubillah min dzalik. Ya, tuh. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya, ketika disuruh oleh Allah ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga ya diri kamu ya dan juga keluarga kamu dari apa? Dari siksa api neraka. Enggak enak Pak neraka. Ya, ada gak yang bilang orang enak di neraka? Ada. Ya. Ente ngapa sih demen banget maksiat? Ntar dikasih neraka loh. Enggak apa-apa, gua enggak sendirian di neraka katanya. Gua enggak sendirian di neraka. Belagu. Ya. Dipikir neraka kayak orang kebakaran di sini kali gitu. Ya, kayak orang dipanggang di dunia, kagak. Ya. Apa-apa biarin aja Ustaz, aneh enggak sendirian di neraka katanya. Banyak teman aneh ntar. Ya Allah, ya. Ngapain kita nemenin temen yang di neraka enggak enak. Di neraka kita enggak bisa kemana-mana Pak. Ya, kalau di surga kita bisa keliling-keliling. Ya, kalau bahasa Jeroni ngayap katanya. Ya, ngayap sono, ngayap sini. Bisa enggak orang di surga itu? Bisa. Tapi orang neraka bisa? Bisa. Kalau orang neraka boleh ngayap, berarti siksanya berhenti. Ya, tapi yang namanya surga nikmatnya kan enggak pernah berhenti. Lu mau ngayap ke Pancoran kek, lu mau ngayap ke Tegal Parang kek, ke Bali Bate, ke Duren 3, silakan bahasa katanya tuh. Ya, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan sampai itu. Ya, kita ini terjerumus ke dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita enggak jamin, Pak. Kita memang bisa menjamin terbuat dah sebelum mati kalau ada waktu. Ya, tak sebelum mati dah gue tobat dah minta ampun sama Allah, enggak segampang itu. Ya, itu orang meninggal kan enggak ada yang tahu kapan dia mati. Ya, bi ayyi ardin tamut. Ya, di bumi mana dia bakal meninggal dunia. Ya, meninggal lagi di kamar mandi, ada di mana? Enggak tahu kan? Ya, makanya kita jangan sekali-kali lah kita itu apa?
ya melakukan sesuatu yang apa ya, yang diharamkan. Karena kita sudah melihat Pak, zaman sekarang ini sudah apa, semeraut. Ya, ini tanda-tanda yang Nabi bilang itu udah terjadi sekarang. Ya, di antara tanda yang paling gede juga kata Nabi itu kiamat udah dekat apa? Ya, taqarrubuz zaman. Apa taqarrubuz zaman itu? Waktu berjalan begitu cepat. Ya, kita rasain nggak Pak sekarang Pak? Ya, setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan minggu, seminggu bagaikan sehari-hari bagaikan sejam, sejam bagaikan menit, semenit bagaikan detik. Ya, itu terasa kita Pak. Ya, bukan perasaan, perasaan kayaknya waktu cepat banget. Bukan perasaan, memang udah terjadi. Ini sudah menjadi prediksi Nabi. Tuh 14,5 abad yang lalu Nabi udah kasih tahu. Ya. Sayati zaman kata Nabi, akan datang suatu masa nanti di masa itu apa? Taqarrubuz zaman. Ya, waktu begitu cepat. Yang kedua apa kata Nabi? Wa taqarrubul aswaq. Ya, pasar-pasar udah deket banget. Sekarang Pak kita belanja nggak perlu ke Ariat, nggak perlu ke Gang Tabak. Sambil nongkrong kita bisa belanja nggak? Ya, online. Sambil nongkrong aja kita bisa belanja. Ya, sambil nyapu bisa belanja. Ya, itu tandanya apa itu? Tanda kiamat tuh. Ya, taqarrubul aswaq. Pasar-pasar sekarang di mana aja ada enggak, Pak? Ada. Kalau dulu orang dulu kan mau ke pasar tuh harus naik sepeda ontel dulu. Ya, harus naik nyewa motor atau apalah tuh. Tapi sekarang di mana aja kita bisa apa ya? Belanja. Ya, tuh. Online itu namanya itu, ya. Tuh. Ayo ya, yang tepat dengan keadaan kondisi zaman sekarang ini, kita harus apa ya? Rajin-rajin ke majelis-majelis ta'lim. Ya, hadari majelis-majelis zikir, majelis ilmu, ya, kumpul bersama orang-orang baik, Pak. Ya, karena kita akan dibangkit bersama orang yang kita apain? Yang kita cintai. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada artis, nanti kumpul bareng artis. Ya, cinta sama pasar, nanti kita bakal kumpul sama orang-orang pasar. Sebaik-baik tempat apa? Masjid. Seburuk-buruk tempat pasar. Ya, di pasar setannya banyak gak? Banyak. Di masjid banyak juga, siapa bilang enggak? Kan lagi setan di masjid. Ya. Banyak setan, lebih banyak di masjid ya. Ya, emang di pasar tempat yang buruk setannya banyak, di masjid lebih banyak setannya itu. Ya, baik. Wal anuk bidhammin nun. Ya, makanya dibacanya anuk, bukan anik, bukan anak. Wal anuk, ya, coba. Wal mad huwa ar-rasas al-madzab. Tuh, jadi apa? Ya, timah yang meleleh. Nauzubillah min zalik. Ya, wallahu a'lam. Wa amma awani ghairaz zahab wal fiddah. Adapun bejana-bejana yang terbuat dari selain emas ataupun perak, fa in kanat minal jawahirin nafisah. Ya, sekalipun itu yang terbuatnya dari barang-barang berharga, kal yakut, ya, seperti al yakut. Apa itu yakut? Sapir, kalau kita bilang sapir. Ya, batuan itu. Ya, sapir itu biasanya warnanya apa? Ya, biru kehijau-hijauan. Yang cinta sama batu nih. Ya, saya nggak cinta batu, saya cinta istri saya aja dah. Ya. Tuh, ya. Dan juga wal fairuza. Ya. Fairuza itu apa itu? Sama, virus juga, batu-batuan juga itu. Artinya barang-barang yang berharga, ya, tapi bukan emas ataupun perak. Wa nahwihuma, dan selain dewa itu. Fahal tahrumu, ya. Apakah juga haram hukumnya? Selain emas ataupun perak ini boleh gak? Ya, bikin gelang, ya, bikin mangkok dari giok. Ya, tuh, fihi khilafun. Nah, ini ya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.
qila tahrum. Ya, ada satu pendapat tetap hukumnya haram. Ya, lima fiha minal khuyala, karena di dalamnya ada unsur apa itu? Al khuyala. Apa al khuyala? Menyombongkan diri. Ya, lihat nih batu giok begini, ya kan? Ya kan kalau salaman begini. Kan gila kayak gini balik. Ya. Jangan itu namanya khuyala. Ya, tuh. Dan juga ya wasarab, ya, berlebih-lebihan, bermewah-mewahan, wa kasri qulubil fuqara, itu dapat menyatikan apa? Ya, hancurnya hati orang miskin. Ya, hati orang miskin jadi apa itu? Terpukul. Allah, itu orang enak banget ya. Ya, pakai itu gelangnya itu dari pergelangan tangan sampai siku. Ya, enak tak? Enak di dunia. Sekarang kan lagi ngetren tuh Pak. Ya, orang-orang bukan di Jakarta, saya lihat justru di kampung-kampung gitu. Kemarin saya dapat undangan hadiri walimatul arus misi tausiah itu di mana tuh di Madura. Ya, ibu-ibu Pak pakai gelang itu gelangnya dari pergelangan tangan sampai siku. Semua jari dipakai emas. Ya, emasnya tuh nutupin dadanya. Ada nggak ibu-ibu pancaran kayak gitu sana? Bilangnya orang kampung la ilaha illallah ya. Emas semua gelawan itu. Ya, itu bukan apa tuh? Kalau bukan ingin syuhrah buat apa coba? Ya. Kalau ingin khuyala buat apa coba? Ya, coba orang-orang yang enggak mampu kan merasa terpukul ya. Oh, enak banget punya laki kayak anu ya. Ya, bininya dipakai emas begitu banyak tuh. Jadi iri sama orang dah. Ya, jadi bikin apa? Bikin ya dosa tuh, ya. Was-sahih annaha la tahrum. Tapi menurut pendapat yang sahih, hukumnya tidak haram. Ya, menggunakan alat-alat selain dari emas ataupun perak. Ya, itu wala khilafa annahu la yahrumul ina alladzi nafasatihi fi sun'atihi. Ya, ya, tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya tidak haram atau boleh hukumnya ya al-ina bejana allazi nafasatuhu ya yang dibuat ya terbuat dari bahan-bahan yang tadi itu wala yukrah dan juga tidak apa ya makruh hukumnya kalabsil katan wasyukub ya seperti orang yang menggunakan ya baju dari bahannya katun atau dari apa itu sutra tuh boleh-boleh aja tapi kalau sutra yang murni laki nggak boleh ya itu khusus untuk siapa perempuan tuh ya wallahu alam bisawab ya mudah-mudahan ini sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan dapat kita amalkan dalam sebaik kehidupan kita sebaik-baiknya ya ilmu kalau udah kita dapat kita amalin habis kita amalin kita ajarin ke orang lain maka itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat ya ilmu yang namanya manfaat Pak dikit tapi diapain diamalin ya jangan ilmu banyak nggak diamalin apalagi dikit nggak diamalin tambah bablas lagi ya wallahu a'lam bishawab silakan mungkin ada yang mau ditanya